Oke, kita hari ini bakal ngebahas Bybit itu dia sedang kena hack ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut pandangan gua, teman-teman harus hati-hati melakukan transaksi di exchange. Jadi sebenarnya yang exchange itu aman nggak? Jadi semua exchange di dunia itu nggak aman ya. Mau itu Binance atau OKX, tapi lebih baik kalian masuk yang volumenya besar seperti Binance sama OKX karena dia tingkat security-nya lebih bagus dibandingkan dengan exchange-exchange yang lain ya kan. Jadi paling aman tuh ya cold wallet ya, biasanya kalau duit kalian banyak masukin cold wallet, atau kalian tuh bener-bener harus berlapis untuk keamanan eh, portonya kalian, apalagi kalian tuh di atas 1 M 2 M itu bener-bener harus hati-hati ya. Dan hacknya Bybit juga membuat market tadi malam juga down, tapi untungnya gue udah TP sebagian ya. Jadi bagian itu udah gue TP semua, ada sebagiannya udah gue TP, jadi gue sisain spot market, gue spot buy terus. Tapi kalau untuk future biasanya gue pasang Senin sampai Jumat ya, jadi setiap hari Senin atau Jumat gue biasanya udah uh, TP sebagian, kurang lebih seperti itu. Ayo kita langsung aja, kita masuknya nanti untuk future masuk di hari Senin lagi. Kita langsung aja bahas ke beberapa nih ya. Oke, kita bakalan bahas ke news dulu teman-teman ya. Kita bakalan bahas ke news dulu ya. Jadi untuk news hari ini teman-teman bisa 15.000. cek sendiri update 15 news. juta guys, boleh dipakai dulu. Nah teman-teman ya, dan hari ini Bybit nih lagi kena hacker bisa manipulasi transaksi disebut UI Sportfix Smart. Ini dari teman-teman juga di sini ya teman-teman. Jadi sekarang nih lagi kasusnya Bybit nih lagi hot ya teman-teman. Nah ini Bybit community strength, tapi teman-teman hold aja, nggak usah khawatir ya. Makanya gue saran sih coba pakai Binance lah, lebih safety lah kalau menurut pandangan gue ya. Dan buy the BTC dip, jadi buy dip aja teman-teman, nggak perlu khawatir, kalian bisa buy dip. Kalau menurut gue worth it aja buy dip ya. Nah, ini gue save dulu. Dan kalau penting itu kalian bisa apa namanya, bisa cek aja Twitter gue ya. Twitter gue udah kalian bisa save. Ini Bybit ya, ini lagi fokus ke Bybit ya semua teman-teman. Nah, Hehehe. Hehehe. oke. Oke, untuk penerjemah. Oke. Dulu di zamannya dulu BTC anjlok dari 69 jadi 15.000. Di zamannya itu kan gue suruh kalian tuh beli juga gitu ya. Luna menuju nol, kebangkrutan Celsius, ya, keruntuhan FTX, pencurian bank di Binance, CS mengundurkan diri, SLC mengubah seluruh industri, pasar beruang untuk brutal, Libra, Trump, Libra, peretasan Bybit, ya, ya. Jadi di dunia investasi itu akan selalu akan ada uh, bad news ya. Jadi kalian tuh jangan jangan dikit-dikit uh, terlalu banyak keluh kesah gitu. Jadi mentalnya, kalau mental tipis jangan main kripto ya teman-teman ya. Jangan mental kripto. Kalau main kripto jangan mentalnya tipis ya teman-teman. Mental tipis nggak boleh main kripto karena dari dulu juga akan selalu akan ada goncangan jam seperti Luna, FTX, Binance, CZ ya. Jadi mentalnya dikuatin. Nah, juga ada beberapa juga Another fucking day. kalian bisa lihat ya. Aku sih paling aman sih apa ya, Binance sama OKX. Tapi kalau kalian mau yang aman legal di Indonesia ya kalian pakai toko kripto itu ya. Toko kripto udah From cukup the bagus ya. latest Nah ini update that I Bybit have semua gotten teman-teman is that ya. Ini semuanya Bybit ya, sekarang Bybit. Jadi nah pergerakannya gimana nih teman-teman, kan ada Afrika dan lain-lainnya. Pergerakannya seperti apa? Jadi zamannya dulu juga selalu ada hack ya. Jadi biasa aja teman-teman. Oke, kita lanjut untuk analisa. Kalian bisa lihat di ini gua, kalian kalau misalnya mau update, kalian bisa cek aja profil gua ya. Tuh ya di sini. Terus kalau misalnya kalian mau join VIP gua juga kalian bisa hubungi admin ya.
Di sini udah ada adminnya. Nah, kalian tinggal nomor adminnya sama ini semuanya lengkap ya. Tuh. Ya, ini nomor adminnya. Terus kalian kalau misalnya ada kesempatan untuk buat teman-teman belajar gimana caranya buat robot sendiri ya. Nah, kalian kan bisa lihat ya robot trading kan banyak scam. Kalian mendingan buat robot sendiri atau kalian pakai AI untuk trading ya. Gimana caranya kalian bisa baca aja di sini. Nah, kalian tuh buat AI untuk trading gitu ya. Gitu kan. Itu nggak pakai Oke ya. Sudah denger ya. Jadi gue tuh nggak pernah pakai apa dan sekarang tuh kita fokusnya di 2025. Di 2024 itu kan dulu kita fokus ke sini tuh. Nah, jadi 2024 itu coba kita lihat. Oke. Ya, jadi di zamannya 2024 lalu, 2024 lalu kita fokus ke indikator buy dan sell Binance di sama kode bandar itu 2023. Tiga itu kita kode bandar ya. Di 2025 itu kita fokusnya menciptakan robot dan AI. Nah, jadi buat teman-teman nanti di 2025 ini pelajaran kita itu fokus ke dua sisi ini. Ya, di mana buat trading sama AI trade. Ya, kalau kemarin kan kode bandar sama indikator buy sell. Jadi sekarang kita fokusnya ke sini. Nah, eh, cara-cara apa namanya? Caranya gimana teman-teman? Jadi AI ya kalian bisa buat bot itu bisa pakai AI atau manual. Ya, ini yang kalian harus pelajari nanti. Terus caranya AI gimana, Bang? Nah, caranya AI itu kalian itu cukup pasang buy. Nanti kita analisa pakai AI untuk pergerakan market itu dia bakalan up ya, atau down. Kalau misalnya dia up, ya kalau misalnya dia up, ya kalian pasang buy, ya kan? Buy nanti langsung secara otomatis kalian di TP1, TP2, TP3. Itu secara otomatis. Nanti kalau misalnya di gini, turun dia turun lagi, ini otomatis buy lagi. Terus dia nanti gini, terus gini lagi, buy lagi. Jadi otomatis kalian nggak perlu capek-capek. Nah, selanjutnya nanti kalian udah dapat profit, langsung pindah profit, profit. Oh, jadi ya profit ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi tujuannya kita untuk pakai AI itu kita nggak usah capek-capek. Itu buat trading dari posisi buy, terus nanti TP1, TP2 dan yang kedua, ya yang kedua itu kalian nggak usah capek-capek pasang. Biasanya kan gini kan, teman-teman ya. Biasa kan kalian pasang posisi kan buy, ya kan. Terus berapa nih? XX, TP1, 1, nih XX, ini TP2, XX gitu kan. Nah, kalian itu tuh nanti udah nggak perlu kayak gini lagi. Kalian yang harus kalian lakukan, ya kan? Yang harus kalian lakukan itu nanti kalian tinggal pasang posisi buy, ya. Nanti secara otomatis kalian langsung dapat TP1, TP2, TP3 tergantung. Mau TP10 juga bisa, ya. Jadi ketika ini buy-nya di sini, terus nanti naik, ya kan, secara otomatis X, 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 X. Terus dia masuk lagi di sini, buy. Ya. Tergantung di posisi atas, posisi bawah. Kurang lebih kayak gitu, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman trading
cuman pakai trading itu cuman pakai manual, ya udah nggak zamannya lagi teman-teman. Trading pakai manual tuh udah nggak zamannya lagi. Jadi kita nanti fokus di VIP itu bakalan fokus untuk AI sama bot. Belajar kalian gunain, daripada kalian kena scam buat trading, robot trading, lebih baik kalian buat menciptakan bot sendiri. Terus yang kedua pakai AI, supaya kalian tuh eh, nggak usah capek-capek. Gue tuh sekarang nggak usah capek-capek teman-teman ya, pakai AI ini gue nggak usah ngetik ya. Pertama gue nggak usah capek-capek suruh orang gue ngetik gitu kan, penjelasannya capek. Kalau kita pakai ngetik capek. Terus yang kedua, gue analisa market udah nggak usah terlalu bingung, pergerakan bisa didapat rangkuman. Jadi kita juga punya rangkuman sendiri, ada aplikasinya sendiri untuk ngerangkum sebuah analisa market. Jadi gue kalau tinggal cek aja kode bandar. Yang pertama, gue cek kode bandar yang ada di Binance, terus indikator buy sell sama uh, apapun itu yang ada di Binance. Kedua, gue ngelihat order book itu ada di CoinGlass. Yang ketiga, gue punya aplikasi sendiri untuk merangkum sebuah market. Jadi itu gue lebih akurat dan lebih cepat. Ya, yang paling penting itu analisa itu harus cepat, teman. Kalau lambat, ini ya. Terus kalian bisa lihat sendiri. Ini gue ulangin ya. Di sini juga kalian kalau misalnya berlangganan untuk lifetime ya, kalian bisa dapat komisi setiap bulan seumur hidup. Jadi kalian berlangganan khusus ya di uh, platinum, di platinum, di platinum kalian udah dapat komisi dan partisipasi. Oke, sekarang kita ini ya teman-teman ya, analisa market pergerakan hari ini gimana ya, pergerakan market hari ini seperti apa. Sekarang harganya di berapa teman-teman? Oke, udah naik di 96.400. Ini juga gue udah share ke member-member gue juga. Ini analisa gue. Sebenarnya dia udah tembus di area shadow downtrend ya, di posisi downtrend itu sebenarnya BTC udah mulai tembus dari kemarin ya. Terus habis dia koreksi dulu, dia balik ke area 95.000 ya. Terus dia mulai naik lagi sampai di hampir 100. Nah, kenapa di 100 ini dia koreksi? Karena ada order sell. Ya wajar-wajar aja ya, dan juga food juga ada food juga. Jadi memang di 99 ini angka-angka kritis ya. Makanya kalau misalnya teman-teman mau buy itu harus di bawah 100. Nah, ini kan udah gue share ya. Buy di bawah 100 begitu. Yang kalau di atas 100 kayaknya agak riskan ya. Pasti banyak orang sell. Ini di sell kan. Terus di sini di sell lagi gitu ya. Jadi banyak orang sell. Dan kabar baiknya juga dia udah keluar dari shadow line ya, di mana dia udah mencapai, sebenarnya udah bagus masuk masuk ke line-nya, cuman ada apa? Ada foot aja, jadi dia koreksi lagi. Tapi banyak orang yang order buy lagi di area sini. Jadi kalau menurut gua masih aman untuk BTC. Ini masih aman. Kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum juga sama ya. Target kita juga uptrend. Nah, target kita juga uptrend. Posisinya juga sama. Ya, pokoknya beli juga di bawah 2.800 nih buat member-member gue yang VIP, beli di bawah 2.800. Selama Ethereum masih 2.800, altcoin sama Bitcoin kalian buy aja. Karena pasti naik nanti. Ini kita tinggal tunggu aja pergerakan marketnya. Nah, kalian bisa cek sendiri. Apa kalian di bawah 2.800 buy aja. Seperti apa pasti naik. Oke, selanjutnya oke, selanjutnya kita analisa pergerakan dari dan dari memang. Ini buat teman-teman indikator ya, seperti kalian bisa baca di sini. Cuman ini kalian harus manual ya.
ngebaca beberapa indikator. Kalau kalian lihat dari leverage-nya, Frankfurt 50 sama 20, coba kita pakai yang 7 hari ya. Pergerakan 7 hari kalian bisa nemuin supportnya di 90 sampai 93 dan resistannya ada di 99. Untuk 7 harinya 99, jadi posisi di 100.000 itu memang ini ya, 100.000 itu memang posisi awal sahabat. Dan untuk pergerakan dari kita 30 hari, supportnya juga ada di 90 sampai 93 dan resistannya itu ada di 99. Untuk TP1 pasti di 99 kalian TP separuh. Kalian harus bisa TP separuh karena kalau mau TP keduanya itu di 105 sampai 1. TP ketiganya ada di oke. Untuk likuidasi longnya masih banyak ya, jadi kalian main scalpingan dulu. Terus minat terbuka, buku order. Nah ini yang aku bilang kemarin, oke, buku ordernya, oke ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh di VIP tuh kita selalu update kayak gini-gini teman-teman. Ya ini TP1 sama TP2. Jadi ketahuan nih, ya jangan sampai kalian di sini baru beli gitu. Terus kalau mau beli, kalau lihat support di sini nih, nah 90 sampai di 93, 92. Jadi posisi 90 92 tuh udah buy aja selama di bawah 100. Jadi gini cara ngitungnya. Selama di bawah 100 ini kalian buy. Mau dia posisinya di sini kayak ya kan, posisinya di sini semuanya buy semua. Ya, kalau udah di sini udah sell. Nah, di sini udah sell. Buy. Ya. Nah, ini gua khusus VIP ya. Jadi buat teman-teman kalian cuma diajarin sampai di sini. Kalau yang biasa ya, dan ada beberapa banyak indikator dan salah satu aplikasi yang membuat rangkuman juga gue rangkum juga di apa namanya, gue juga rangkum semuanya ada di VIP ya. Jadi untuk pergerakan hari ini ada kemungkinan ya, oke 17 menit ya, 17 menit udah. Nah tinggal kita analisa DXY ya nih teman-teman. Nah DXY sama pergerakan DXY-nya itu. Nah, ini nih, poin-poin penting seperti oil. Sekarang kita bahas oil dulu. Nah, ada kabar bagus. Kenapa gue bisa bilang ada kabar bagusnya itu dari oil? Karena oil ini dia balik lagi ke support ke $70. Jadi tandanya, kalau misalnya oil berada di bawah apa namanya, $70, ya, posisinya di sinilah. Ya. Inflasi di sini tandanya inflasinya di bawah 3%. Tandanya bagus untuk Amerika. Tandanya kalau inflasinya ada di sini, tandanya kita buy aja kan. Karena dia turun nanti suku bunga ada kemungkinan dia juga turun. Ya. Suku bunga juga dia nantinya turun. Ini ada poin bagus penutupan market kemarin. Terus untuk DXY-nya, ya sebenarnya untuk DXY posisinya juga bagus di 106.700 ya. Ini posisinya bagus teman-teman. Jadi di bawah. Tandanya nanti Sabtu Minggu ada kemungkinan dia naik ya. Untuk di Sabtu Minggu ada kemungkinan naik karena dia berhentinya di 106.700, masih di bawah ya. Masih di support dengan target support selanjutnya itu ada di 105.400. Ya, bagus nih. Nah, targetnya DX-nya DAM. Ya, terus untuk saham Amerika itu ada penjualan cukup besar semalam. Jadi dia ada koreksi lagi. Tapi masih di kisaran di area 6.000, masih di resistan semua. Posisinya masih uptrend. Ya, ini dengan target di 6.500 untuk sementara. Terus ini ya tadi BTC kalian juga udah lihat posisi BTC-nya dia mungkin di Sabtu Minggu itu uptrend karena DXY-nya juga udah turun. Dia koreksi katanya dia ada sell di sini. Untuk gold masih bertengger di atas di 2.900 dengan target new ATH-nya di 3.000. Jadi kalau gold ini gue masih nahan, masih hold aja sampai 3.000.
Nih, harga cukup bagus. Oke, terus itu aja untuk dot. Ini juga ada beberapa ya. Untuk BNB, BNB aja coba. Untuk BNB, nah ini BNB masih posisi di atas ya teman-teman ya. Tuh, posisi masih uptrend guys. Tuh, target gua untuk BNB sih dia ke 1.500 sampai $1.000 ya teman-teman. Nah ini target gua sih di $1.000 nih untuk BNB. Masuk akal, masih masuk akal 1.000 sampai 1.600. Untuk BCH-nya di 300 ya. Ya karena BCH kan ada Bitcoin-nya juga lah, ada turun. Sebenarnya kalau BCH itu udah ketinggian teman-teman. Dari zaman dulu tapi oke lah masih bisa dibuy. Nah ini nih andalan gua untuk dotnya, dia pasti koreksi dulu tuh, ya kan. Tapi ini momentum dia mau naik lagi, ya untuk dotnya. Ini kalau dotnya area buy-nya lagi ya. Target dot tuh masih jauh ya teman-teman ya. Kalau sekarang beli di $5 itu sekarang posisi dotnya targetnya di $50 aku kalau dot. Kalau dot itu di $50. Untuk Shiba, nah, di Shiba posisi buy-nya ya di sini ya teman-teman. Dengan target Shiba itu di 0,008929. Ini masih uptrend sideways dulu dia naik turun. Ya, polanya juga sama lah, naik turun begitu. Terus untuk Doge juga hampir sama. Apakah dia worth it untuk di buy? Ya sekarang di 0,2 ya posisinya di sini. Ini area supportnya ya teman-teman. Kalau menurut gua kalau kalian mau beli ya di area sini nih di 0,2 untuk Doge. Itu banyak yang beli. Kan dia juga oke. GMT coach ada yang bilang GMT gimana? Oke, ada SRP masih di kuat di atas ya. SRP udah aku nggak buy lagi ya. Ada GMT ya, sabar ya. GMT Cardano juga dia udah koreksi cuman dia kuat ya. Oke, kita coba ganti. Oke, kita ganti GMT ya. GMT Cathy. Oke, oke, kita pakai. Oke, untuk GMT itu dia posisi memang ada di downtrend teman-teman. Jadi kalau garis bawahnya ini masih ada di support. Nah, jadi kalau GMT sendiri dia masih ada di support, beli aja teman-teman. Nah, posisi GMT-nya ya dia memang dari sini dia koreksi dulu ya. Dengan target sekarang supportnya ada di sini. Nah, posisi supportnya di sini nggak apa-apa selama beli di bawah 0,1 ya 0,13. Nah, di sini di bawah 0,1 sampai 0,1 0,13 ya. Ini posisi buy. Jadi jangan takut karena dia bakalan balik lagi ke 0,45. Tinggal tunggu Ethereum-nya aja. Ethereum-nya harus dibalik lagi ke 4.000 ya. Jadi bisa nggak GMT balik lagi? Bisa ya, teman-teman. Ya, jadi kalian tinggal pantengin aja gini nih caranya nih. Nah, untuk scalpingannya targetnya nggak usah muluk-muluk di sini aja. Itu ada untung 300%, Bos. Kalau lu masuk di sini, kita ngomong sekarang masuk tuh ada 600% tuh. Ya, untuk GMT. Mungkin ada yang mau tanya untuk Keti gimana tuh Bang? Keti. Oke, udah 24, tinggal 5 menit lagi. Gua rekamnya ya, teman-teman. Terus Keti. Untuk Keti kita masuk di banyak. Untuk Keti selama dia di bawah apa namanya support ini ya teman-teman ya. Selama di bawah ini kalian buy aja nggak apa-apa. Selama dia di bawah ini ya ini buy aja nggak apa-apa. Ya untuk Keti nih. Nah
Kalau bisa ya kemarin kalian kan ambil di sini misalnya. Nah, di sini selama posisinya di sini nggak apa-apa, dia bakalan breakout habis itu. Ya. Terus ini support terjauhnya ya. Jadi kalian bisa tahu ini support terjauhnya. Ya, bisa nggak turun lagi bisa. Cuman kalau kalian mau buy itu di bawah 0,3 tuh aman ya. Dengan target misalnya contoh dengan target nggak usah muluk-muluk deh. Nah, sini aja di resisten tertinggi itu ada 400% ya. Dengan target tuh 40%. Nah, ini bisa kalau menurut gua bisa balik lagi kayak gini dia downtrend terus dia langsung satu garis. Dia downtrend dia langsung satu garis. Dengan target terjauhnya itu kalau menurut gua masih di $2 ya. Masih masuk akal masih. Ya. Jadi kalau misalnya kedua dolar kalian ada potensi gila tuh 1.300%. 1.300. Jadi kalau menurut gua worth it aja. Hot Cathy ya. Hot Cathy worth it teman-teman. Jangan takut buy guys. Jangan maksain juga buat short market gitu ya. Jangan maksain. Sayang. Ya, guys sayang trade. Nah, di sini juga roda nihil juga crypto looking good ya. Terus juga ada beberapa news juga sebelumnya teman-teman. Nah ini yang agak lucu gitu kan. Twin Network mainnya dengan harga 314.000 ya. Ini kan halu-halu lah orang-orang nih, mereka kan orang-orang desa ya biasanya. Mereka nggak paham apa itu kripto, teknikal fundamental ya kan, dia nggak tahu. Makanya gampang banget tuh. Jadi dia langsung nanti jam 11.30 Jumatan dealer mobil ini halu sih kalau menurut gua. Sekarang harganya cuma 1 sampai $2 misalnya. Paling mentok guys $10 guys. Ya. Ini beberapa kemarin keuntungan juga dari kita dan ini kena hack juga Bybit. Ini semalam ya kita udah TP dulu karena areanya 99.400 dolar, ada posisi order sell-nya di 100 ya otomatis dia koreksi dulu tuh. Nah, gua kemarin dari minus banyak ya sekarang balik lagi dan konten profit gua masuk lagi sekarang. Posisi gua masuk lagi. Oke, dan ini beberapa indikator ya teman-teman. Ya, ini kalian bisa lihat. Indikator ini kalian bisa dapetin di VIP. Makanya gua saranin kalian tuh wajib ke VIP karena diajarin tuh nggak hanya teknikal, fundamental, kode bandar, kalian diajarin juga semua baca indikator dan pastinya kalian diajarin untuk buat sendiri sama AI untuk memprediksi market di masa depan. Ya, kalian bisa lihat. Sementara waktu ini tuh kalian bisa cek. Oke, itu aja dari gua. Ini buat yang apa namanya? Buat yang merekam ya. Rekamnya gua offin dulu. Ini udah 28 menit. Oke, thank you buat teman-teman yang belum sempat hadir, nggak apa-apa. Ini gua share juga.